tadi kan ada indikasi terkait dengan bisnis Bang ya. Sampai sejauh ini ada nggak efek dari usaha bisnis Abang? Pastinya ada penurunan juga dari prospek yang masuk dan transaksi juga pastinya berdampak lah. Kita ini kan ya maksudnya gini ya, mohon maaf, tidak semua orang kan mau mencari tahu lebih. Jadi dengar berita sekilas, wah udah tadinya mau hubungin jadi nggak hubungin. Tapi kembali lagi, alhamdulillahnya, saya makanya selalu bilang jangan ngatur Tuhan. Yang penting saya perbanyak aktivitas. Saya di masa kayak gini, bukannya saya down. Kalau saya down, depresi, karyawan saya bagaimana? Karena saya ini motor penggerak semua bisnis saya. Teman-teman harus tahu, saya bukannya mau flexing, mau apa enggak. Karena aktivitas saya di media sosial itulah yang mendatangkan prospek untuk perusahaan saya, untuk semua bisnis saya. So, saya nggak boleh, saya ini orang yang harus tangguh dan tetap harus tangguh untuk menjaga kelangsungan bisnis. Ya, alhamdulillahnya perusahaan saya ini kan udah punya base customer-nya udah besar, udah seluruh Indonesia udah viral. Jadi ada dampaknya tapi nggak terlalu signifikan. Ada dampaknya tapi masih bisa kita inilah. Cuman untuk lebih lanjutnya ya pasti langkah-langkah apa yang apakah nanti akan ajukan gugatan secara perdata atau apa ya ini nanti urusannya ranahnya ke lawyer saya. Bang, tapi dengan jauh ini tutup ini Bang, untuk perdamaian tutup Bang. Saya udah bilang berkali-kali, demi Allah, demi Rasulullah tidak ada kata damai. Saya udah bilang berkali-kali, ya sampai tadi pun ditanya apa segala macam, saya tidak akan saya mau berdamai. Ini urusan harga diri. Nyawa saya pertaruhkan. Ini urusan harga diri Bang. Saya nggak ada track record, keluarga saya nggak ada track record penipu. Saya pun tidak ada pernah satu pun kasus hukum, laporan polisi ke saya nggak ada sama sekali. Kok saya dibilang banyak kasus? Ini tendensinya apa sih, nggak ngerti saya, tujuannya apa gitu. Dia seolah-olah pemutus, udah kayak hakim, udah kayak tidak ada putusan pengadilan, dia berani menyampaikan, mengingat banyaknya masalah hukum yang menghinggapi high five dan pengurusnya. Ini hal yang konyol banget untuk dilakukan seorang advokat gitu loh. Ya kalau dibilang, saya tahu dalam advokat ada namanya hak imunitas. Ketika saya bukan orang hukum, tapi saya suka belajar, saya suka tanya, ya. Ketika advokat itu membela kepentingan klien dengan menjaga itikat baik, ini itikat baiknya mana? Main tuduh-tuduh orang, main hina-hina orang di media loh. Belum ada somasi dulu, belum ada surat klarifikasi dulu. Kita ada hak tanya, ada hak jawab juga. Ditanya dulu, datengin kantor saya, main press release. Secara logika aja kan masyarakat Indonesia kan pinter-pinter bisa paham arahnya mau kemana ini orang. Tidak ada surat teguran, somasi, atau datang ke kantor kami, main press release. Dan di press release-nya berita bohong semua, bilang katanya sudah gugat, ya kan? Ternyata belum ada gugatan, baru gugat tanggal 21. Teman-teman kan bisa menilai sendiri tujuan, maksud dan tujuannya untuk kemana ini orang. Jadi kembali lagi, saya tidak suka dan tidak akan pernah mau nyari musuh. Tapi untuk kali ini saya jadikan ini pengecualian. Ya, saya jadikan seumur hidup saya nggak pernah mau bermusuhan sama siapapun. Tapi untuk khusus oknum AE ini, Anda saya jadikan pengecualian dalam hidup saya. Satu-satunya orang saya jadikan pengecualian. Karena nggak pernah ada orang berani tuduh saya, hina saya sebagai penipu. Saya bukan penipu. Perlu ditambahkan di sini juga, tadi saya sudah melampirkan putusan-putusan jurisprudensi hakim ya mengenai advokat yang diduga tidak beritikat baik seperti itu. Sudah ada putusan-putusannya bahwa advokat dalam menyampaikan pendapat juga membela klien juga harus beritikat baik. Sudah banyak kok advokat yang terkena juga dari kasus fitnah dan pencemaran nama baik seperti itu. Ayo, ini berita ini kan lagi ramai juga, ada cobaan juga berita soal keluarga abang sendiri. Menanggapi ini saya nggak mau jawab itu. Saya ini kan tadi mau jawab soal kasus yang ada di sini, ya. Saya nggak mau jawab itu. ada doanya apa bang? Nggak ada. Saya nggak mau jawab itu. Jangan dipaksa. Saya nggak mau jawab itu karena ya intinya nggak ada masalah. Saya nggak mau jawab itu. Oke. Mohon maaf ya. Ya.